Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau dikenal dengan biodiversity. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama nih yang akan kita bahas yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati yang pertama ada yang disebut dengan tingkat gen, yaitu variasi dalam satu spesies atau variasi tingkat ras. Contoh, ada kucing nih, berbagai jenis kucing, misalnya ada kucing Angora, Persia, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat jenis atau spesies. Ini merupakan variasi pada berbagai jenis spesies. Contoh, ada spesies singa, kucing, dan harimau. Yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi di berbagai ekosistem. Contoh, ada ekosistem pantai, kebun, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bahas tipe ekosistem. Tipe ekosistem yang pertama ada ekosistem perairan atau akuatik. Komponen-komponennya terdiri dari, supaya kita mudah menghafalkannya, kita singkat jadi plan, nenek, BP. Plan itu singkatan dari plankton, yaitu organisme yang geraknya pasif karena arus. Plankton itu ada dua, ada fitoplankton, contohnya alga, ada zooplankton atau plankton dari jenis hewan, misalnya paramecium. Yang kedua, komponennya ada neuston, yaitu organisme yang mengapung di perairan. Contohnya tanaman teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga yaitu nekton, organisme yang bergerak aktif di perairan. Contohnya ikan. Selanjutnya komponennya itu bentos, organisme yang ada di dasar air, misalnya cacing. Yang terakhir, komponennya ada perifiton, organisme yang menempel pada organisme lain. Contohnya adalah siput. Ekosistem perairan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada ekosistem air tawar. Ciri-cirinya, rendah garam. Yang kedua, dipengaruhi iklim dan cuaca. Dan yang ketiga, cahaya yang masuk kurang. Nah, ekosistem air tawar ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada lentik, ekosistem air tawar yang tenang, misalnya danau. Yang kedua ada lotik, ekosistem air tawar yang mengalir, contohnya air terjun. Di ekosistem air tawar terdapat zona intensitas cahaya. Ada tiga, kita singkat dengan LILIMPRO. Yang pertama, zona litoral, daerah yang dangkal dan tembus cahaya. Yang kedua, zona limnetik, daerah yang jauh dari tepian, terbuka, tapi masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Dan yang ketiga, ada zona profundal, daerah yang dalam dan tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jenis ekosistem perairan yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ciri-cirinya, kadar garamnya itu tinggi. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, ada variasi suhu antara bagian yang dalam dengan bagian yang dangkal. Yang keempat, terdapat arus. Ekosistem air laut memiliki zona intensitas cahaya. Yang pertama, ada zona fotik, dari kata foto atau cahaya. Ini terdapat di kedalaman 200 meter dan cahaya terdapat banyak di sana. Yang kedua, zona twilight. Ini terdapat di kedalaman 200 sampai 2000 meter. Cahayanya remang-remang. Yang ketiga, ada zona afotik. Itu artinya tidak, fotik itu foto atau cahaya. Ini terdapat di kedalaman lebih dari 2000 meter. Dan cahaya tidak bisa menembus ke daerah atau zona ini. Di ekosistem air laut juga terdapat zona mulai dari pantai sampai ke tengah laut. Yang pertama, ada namanya zona litoral atau zona pasang surut.
hewan-hewan yang menghuninya. Ada misalnya bintang laut, bulu babi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada zona neritik, laut dangkal, kedalaman sekitar 200 meter. Di sini terdapat berbagai jenis ikan. Yang ketiga, ada zona batial, kedalamannya 200 sampai 2000 meter. Di daerah ini, cahayanya remang-remang dan tidak terdapat produsen. Kebanyakan dihuni oleh berbagai jenis ikan. Dan yang terakhir, ada zona abisal atau zona palung laut, bagian dari laut yang paling dalam. Di zona ini, banyak dihuni oleh hewan-hewan predator dan juga terdapat decomposer atau pengurai, contohnya bakteri. Ekosistem air laut terdapat beberapa jenis. Di antaranya, ada ekosistem laut dalam. Yang kedua, ada ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, ada ekosistem estuari, atau disebut juga ekosistem di mana terdapat pertemuan antara air laut dan air tawar, atau kita sebut dengan istilah payau. Di sini terdapat jenis tanaman seagrass dan juga terdapat hutan mangrove. Yang keempat, ada ekosistem pantai pasir. Dan yang terakhir, ada ekosistem pantai batu. Tipe ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem darat atau terestrial. Nah, di ekosistem darat atau terestrial ini terdapat 7 jenis bioma. Apa itu bioma? Bioma itu adalah gabungan ekosistem yang luas, yang memiliki vegetasi dan iklim yang hampir sama. 7 bioma itu, yang pertama ada hutan hujan tropis. Ini biasanya banyak terdapat di daerah Asia Tenggara. Yang kedua, ada bioma sabana atau savana. Ekosistem yang padang rumput dan terdapat atau diselilingi oleh beberapa jenis pohon. Bioma savana ini biasanya terdapat kalau di Indonesia misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, atau juga kita bisa melihatnya di daerah Afrika. Bioma yang ketiga yaitu padang rumput. Yang keempat ada gurun. Selanjutnya ada hutan gugur. Ini biasanya terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Selanjutnya ada bioma taiga. Terdapat di daerah subtropis. Taiga ini disebut juga dengan hutan boreal. Misalnya terdapat di daerah Rusia dan Alaska. Yang terakhir ada bioma tundra. Ini merupakan bioma di daerah yang paling dingin di muka bumi, yaitu misalnya ada jenis tundra arktik, terdapat di kutub utara. Kemudian juga ada tundra alpin yang terdapat di puncak gunung tertinggi. Kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan mengenal ada beberapa istilah dalam belajar keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada istilah namanya endemik. Endemik itu apa? Adalah spesies lokal yang khas. Misal nih, harimau Sumatera. Kemudian kanguru di Australia. Nah, itu merupakan contoh spesial lokal yang khas. Yang kedua, kita akan mengenal istilah plasma nutfah. Apa itu? Bagian tubuh organisme yang mewariskan sifat kepada keturunan selanjutnya. Penyebaran flora atau tumbuhan di Indonesia, kita akan bagi nih, ada 2 daerah. Yang pertama, ada bagian barat. Contoh tanaman atau tumbuhan yang terdapat di daerah ini, kita singkat dengan merona. Apa saja? Yang pertama ada meranti, rotan, dan ada tanaman atau tumbuhan nangka. Sedangkan yang kedua, untuk bagian timur, ada beberapa jenis tumbuhan khasnya, kita singkat dengan masayu.
Yang pertama ada pohon atau tanaman matoa, yang kedua ada tanaman sagu, dan yang ketiga ada pohon kayu putih. Pembagian flora atau penyebaran flora di Indonesia juga ada yang menurut ahli bernama Van Welzen dan Silk. Mereka ini membagi penyebaran flora yang ada di Indonesia menjadi 3. Yang pertama, dataran Sunda. Tanaman khasnya yaitu kantong semar. Yang kedua, mereka membagi ada namanya dataran Sahul. Tumbuhan khasnya yaitu sagu dan pala. Dan yang ketiga ada bagian tengah. Contoh tanaman yang terkenal, yang khas di sana ada tanaman atau pohon ledak. Bentuk atau warna batangnya itu warna-warni. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebaran fauna atau hewan di Indonesia. Nah, untuk pembagian fauna di Indonesia, kita akan membagi menjadi 3 bagian dengan garis imajiner. Yang pertama, ada garis Wallace, yaitu garis imajiner antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, serta garis antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Yang kedua, ada garis Weber. Garis ini terletak di sebelah timur Sulawesi, di mana Weber menjadikan Sulawesi sebagai daerah peralihan. Yang ketiga, garis Lydekker, yaitu garis yang terdapat di daerah Papua. Oke, inilah 3 bagian penyebaran fauna di Indonesia. Pembagian kawasan penyebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian barat atau Asiatis. Bagian ini dibatasi oleh garis Wallace. Contoh fauna yang terdapat di bagian barat ini misalnya harimau, badak, merak, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua ada bagian peralihan atau bagian yang terletak di Sulawesi. Bagian ini dibatasi oleh garis Weber. Contoh faunanya atau hewannya yaitu anoa, maleo, kuskus, dan lain-lain. Yang ketiga, bagian timur atau Australis. Bagian ini dibatasi oleh garis Lydekker. Contoh fauna khasnya yaitu walabi dan ada juga kanguru pohon. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada istilah atau cara in situ. Ini merupakan pelestarian fauna ataupun flora di habitat aslinya. Contohnya dengan membuat cagar alam, suaka marga satwa, atau bisa juga dengan membuat taman nasional. Cara selanjutnya untuk melakukan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu dengan cara ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya pelestarian hewan maupun tanaman yang terdapat di kebun binatang ataupun bisa di kebun raya. Kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini disebut dengan taksonomi. Kemudian, apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan makhluk hidup agar mudah dipelajari. Dasar dalam kita melakukan klasifikasi itu ada beberapa. Yang pertama, sistem alamiah yang diungkapkan oleh Aristoteles. Dasarnya atau dasar pengelompokannya yaitu persamaan morfologi atau bentuk tubuh. Contoh, kelompok hewan berkaki 4. Misalnya ada sapi, singa, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua, dasar klasifikasi sistem artifisial atau buatan yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Dasar pengelompokannya
yaitu untuk tujuan praktis, misalnya kegunaan atau manfaat. Ada contohnya tanaman obat. Kelompok-kelompok tumbuhannya ada jahe dan kunyit. Selanjutnya, ada dasar klasifikasi sistem filogenetik yang diperkenalkan oleh Charles Darwin, seorang ahli evolusi. Dasar pengelompokannya yaitu hubungan kekerabatan dalam proses evolusi. Nanti kita akan mengenal ada namanya pohon filogenetik. Yang terakhir, ada sistem modern. Dasar pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup ini adalah kesamaan morfologi, anatomi, etologi atau kelakuan makhluk hidup, dan ada kesamaan gen serta kromosom. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi dalam makhluk hidup, yaitu tingkat takson makhluk hidup, atau tingkat pengklasifikasian dalam makhluk hidup. Oke, untuk mempermudah kita dalam menghafal tingkat taksonnya, maka kita buat singkatan, yaitu KFC of Genua Selatan. Yang pertama, tingkat takson itu adalah kingdom, atau dalam bahasa Indonesia disebut kerajaan. Selain itu, ada juga yang menggunakan istilah regnum, atau dunia. Contoh dari kingdom ini misalnya ada 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan selanjutnya Plantae. Untuk tingkatan takson yang kedua, ada istilah phylum yang digunakan untuk pengelompokan hewan, dan ada divisi yang digunakan untuk pengelompokan tumbuhan. Contoh untuk phylum ini misalnya ada Chordata, Porifera, Echinodermata, dan lain sebagainya. Untuk divisi, ini biasanya menggunakan akhiran vita. Misal, ada kelompok divisi Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, dan lain sebagainya. Tingkatan takson yang ketiga dalam pengelompokan makhluk hidup ada klasis, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelas. Pada tumbuhan, ini biasanya ada berakhiran edonae. Contoh pada pengelompokan Dicotyledonae. Kemudian ada akhiran opsida. Contohnya Bryopsida. Dan juga ada akhiran Pisceae. Contohnya pengelompokan Xanthopisceae. Untuk tingkat kelas hewan, contohnya ada Mamalia, Aves, dan kelas reptil. Tingkat takson selanjutnya yaitu ada ordo, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah bangsa. Untuk tumbuhan, itu biasanya menggunakan akhiran ales. Contohnya Solanales. Pada hewan, contoh dari ordo itu misalnya primata, karnivora, dan lain sebagainya. Setelah ordo, tingkat takson selanjutnya yaitu famili, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah suku. Untuk tumbuhan, itu biasanya menggunakan akhiran Aceae, atau kita baca AC. Misalnya kelompok Solanaceae. Dan untuk takson hewan, biasanya famili ini menggunakan akhiran idae, atau kita baca ide. Contohnya famili Felidae. Tingkat takson selanjutnya yaitu genus. Dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah marga. Genus ini sendiri biasanya adalah kata pertama pada nama spesies atau jenis. Dan terakhir, tingkat takson makhluk hidup itu adalah spesies, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jenis. Pada tingkat takson spesies ini, terdapat lagi ada 2 istilah, yaitu ada varietas atau cultivar. Ini biasanya untuk pengelompokan pada tumbuhan. Dan ada istilah ras, ini untuk pengelompokan hewan. Misalnya nih, ada contoh nama latin dari padi, Oryza sativa var. Ini merupakan varietasnya, jadi jenis varietas padi indica.
Selanjutnya kita akan membahas sistem tata nama ilmiah. Nah, sistem ini diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Carolus Linnaeus. Dia membuat sistem tata nama ganda atau disebut dengan binomial nomenklatur. Adapun aturan-aturan dalam membuat sistem tata nama ganda ini, yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Selanjutnya, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama menunjukkan nama genus, dan kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis. Huruf pada kata pertama itu menggunakan huruf kapital, dan kata kedua menggunakan huruf kecil. Kemudian aturan selanjutnya, ditulis miring atau digaris bawahi. Yang terakhir, aturannya, nama deskriptor ditulis paling belakang dan tidak digaris bawahi. Contoh, ini ada penamaan nama Latin untuk jagung, Zea mais. Zea menunjukkan kata genus, mais ini menunjukkan kata spesies. Kemudian huruf L yang terakhir, ini menunjukkan nama deskriptornya, yaitu Carolus Linnaeus. Sekarang, kita akan membahas perkembangan klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Yang pertama, ada sistem dua kingdom atau kerajaan yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Di mana Aristoteles ini membagi makhluk hidup ke dalam dua kelompok atau dua kingdom. Yang pertama plantae atau kelompok tumbuhan, yang kedua animalia atau kelompok hewan. Kemudian selanjutnya, perkembangan klasifikasi mengenal sistem tiga kingdom yang diperkenalkan oleh ahli yang bernama Haeckel. Pada sistem tiga kingdom ini ada penambahan satu kingdom, yaitu Protista. Dan selanjutnya ada kelompok Plantae dan Animalia. Penemuan mikroskop elektron sangat berperan penting dalam perkembangan klasifikasi. Karena selanjutnya kita mengenal sistem 4 kingdom yang diperkenalkan oleh ahli namanya Copeland. Di mana pada sistem 4 kingdom ini terdiri dari Monera yang ciri khasnya prokariot atau belum memiliki membran inti. Selanjutnya ada kingdom Protista, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya kita mengenal sistem 5 kingdom yang dikenalkan oleh ahli bernama Whittaker. Di mana di sistem ini ada penambahan satu kingdom yaitu fungi atau jamur. Jadi kelima kingdom itu terdiri dari Monera, Protista, fungi, Animalia, dan terakhir Plantae. Selanjutnya, terdapat sistem 6 kingdom yang dikenalkan oleh Cavalier dan Smith, di mana Cavalier dan Smith ini memisahkan Monera menjadi dua kingdom yang terdiri dari Archaebacteria, Eubacteria. Kemudian juga terdapat kingdom fungi, Plantae, dan Animalia. Yang terakhir, dalam perkembangan klasifikasi berkembang sistem 3 domain yang diperkenalkan oleh ahli bernama Carl Woese. Carl Woese memperkenalkan domain yang pertama ada namanya Archaea, yang kedua Bacteria, dan yang ketiga Eukarya. Nah, di dalam domain Eukarya ini terdapat kelompok Archezoa, Euglenozoa, Alveolata, Stramenopila, Rhodophyta, fungi, Plantae, dan terakhir Animalia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Nah, untuk melakukannya, bisa digunakan kunci determinasi atau nama lainnya kunci identifikasi atau kunci dikotomi. Yang mana artinya bahwa kunci determinasi ini digunakan untuk petunjuk klasifikasi organisme atau makhluk hidup ke tingkat takson tertentu. Oke, materi terakhir untuk keanekaragaman hayati, kita akan melihat contoh dari kunci determinasi.
Misalnya, kita sedang mengidentifikasi satu makhluk hidup atau jenis dari hewan, kita bisa lihat kunci determinasi di bawah ini. Misal, kalau hewan itu tidak bertulang belakang, maka kita akan lanjutkan ke kunci identifikasi nomor 2. Tapi kalau seandainya kelompok hewan yang sedang diidentifikasi tidak bertulang belakang, maka kita bisa lanjutkan ke poin ketiga. Nah, kalau misalnya di poin kedua terdapat hewan yang sedang diidentifikasi bertubuh lunak, maka hewan tersebut masuk ke dalam kelompok moluska. Tapi kalau seandainya bukan, kita lanjutkan ke poin B. Kalau misalnya kakinya berbuku-buku atau beruas-ruas, kita bisa lanjut ke poin 4. Begitu seterusnya. Oke semuanya, inilah video tentang keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.